Ibu yang terkasih, saya percaya malam hari ini kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Saya juga ingin menyapa saudara yang sedang beribadah di rumah. Shalom. Selamat malam saudara yang beribadah di rumah. Malam hari ini saya percaya kita semua dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Kasih Tuhan sungguh besar, luar biasa dahsyat kuasanya. Amin saudara. Kalau malam hari ini kita masih ada, biar malam hari ini kita mau menyembah Dia, Raja di atas segala raja, Allah yang perkasa, Allah yang sudah memelihara dan memenuhi segala kebutuhan hidup saudara dan saya. Malam hari ini sebelum kita memulai doa malam, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kasih setia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Yesus. Luar biasa, pemeliharaan-Mu itu nyata dalam hidup kami. Kami merasakan Tuhan, Engkau Bapa kami yang sungguh baik. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Malam hari ini kami bersyukur. Kami datang kepadamu ya Yesus. Kami merendahkan diri. Malam hari ini kami mau memuliakan Engkau, meninggikan Engkau saja. Kami mau menyembah-Mu ya Yesus. Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang baik. Kebaikan-Mu itu melimpah-limpah dalam hidup kami. Sungguh nyata pemeliharaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar. Terima kasih Bapa. Malam hari ini mari kuasai tempat ini, Roh Kudus, beracaralah. Kami siap untuk dilawat dan dipenuhi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari datang pada Tuhan. Kita minta Tuhan baharui hati kami ya Yesus. Haleluya. Syukur Yesus. Haleluya.
di dalam hati saudara, katakan, datang Tuhan. Datang Tuhan, baharui hati kami ya Yesus. Dengan anugerah-Mu yang sungguh besar. Haleluya.
disentuh tahtanya yang kudus dengan pujian penyembahan-Mu. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, tidak ada Bapa yang sebaik Engkau. Engkau memelihara umat-Mu Tuhan dengan kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Ya rala ya rala basyakara badaralam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau baik ya Bapa. Engkau baik Tuhan, Tuhan. Terima kasih. Tidak ada kata-kata yang dapat kami naikkan kepadamu selain kami mau menyembah-Mu saja ya Yesus. Ya rala basyaka pakarala badaralamu. Haleluya Yesus. Haleluya, kami tahu Tuhan Engkau ada bersama dengan umat-Mu. Engkau akan memberikan kemenangan kepada kami yang berharap kepadamu. Malam hari ini beri kami hati yang baru, hati yang teguh percaya, hati yang diperbaharui, sehingga kami dapat melihat bagaimana Engkau mengangkat hidup kami semakin dekat dan semakin menikmati kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kasih-Mu melingkupi
kepada Tuhan. Sorak-sorai, mari kita sembah Dia, karena Dia ada di tempat ini malam hari ini. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang menjadi persoalanmu, apapun yang menjadi masalahmu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong engkau, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Dia ada di tempat ini, Dia akan memulihkan keadaanmu malam hari ini. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, mari sempatkan untuk menyembah Dia, karena saat hadirat Tuhan hadir, saat hadirat Tuhan ada di tempat ini, maka mujizat itu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat malam hari ini jangan lewatkan. Saat engkau datang menghampiri Dia, saat engkau mencari wajah-Nya, maka Tuhan berkenan. Tuhan akan menjawab setiap doa-doamu. Apapun yang menjadi persoalanmu, jangan lewatkan malam hari ini, karena Tuhan datang melawat kita. Tuhan melawat akan memulihkan keadaan kita. Hinaralabase katakan naralabaya ralabasi katakan naralabasikan. Hinarabaya ralabase nakaya ralabasi katakan naralabaya ralabasikan. Hinarabarabaya ralabase narabaralabaya naralabasikan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Apapun keadaanmu, jangan pernah kau meninggalkan Dia, karena Tuhanlah satu-satunya kekuatan kita. Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Hinaralabase katakan naralabasi narabaya ralabase nakaya rabasi nayara. Hinarabaralabaya naralabase kanamaya ralabasi nayara batakan naralabasi. Yesus, hinaralabasya kanamaya ralabasi nakaya ralabatakan naralabasi nayara. Hinarabaya ralabasya katakan naralabasya karalabaya. Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Hinaralabasya katakan naralabasi nayara ralabasi kanamaya ralabasi. Kuasa-Mu besar Tuhan. Hinaralabasya katakan naralabasi. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan kami Yesus. Hinaralabasya katakan naralabasya kanamaya ralabaya. Hinarabasya katakan naralabase nakaralabas. Hinarabasya katakan naralabaya ralabas. Hinaralabasya katakan naralabase katakan naralabas. Hinarabasya katakan narabase nakaya narabata karalabasi katakan naralabas.
Jangan Engkau pernah meninggalkan aku. Inaralabasi, katakan aralabasi, katakan aralabasi, katakan aralabasi. Aku yang mampu untuk menolongmu. Inaralabasi, katakan aralabaya aralabasi, nayaralabaya aralabasi, katakan aralabaya aralabasi. Tetaplah Engkau di dalamku. Inaralabaya aralabasi, katakan aralabasi, katakan aralabasi, nayaralabaya aralabasi, nakaya baya aralabasi, nakaya aralabasi. Tetaplah Engkau di dalamku, anak-anakku. Inaralabaya aralabasi, nayaralabaya aralabasi, kanabaya aralabasi, nakaya baya aralabasi, nayabaya aralabasi. Hinarabaya ralabaya rabasena ya hinarabasi kanabaya ralabasena ya baya ralabaya ralabasi. Hinabaya rabasena ya rabasi kamaya ralabasena ya rabata kanabaya ralabasi kaya. Hinarabasya kata kana ralabasya kanabaya ralabasi kanabasi. Hinarabasya kata kanabaya ralabasi. Inaralabasya katakan aralabasi katakan aralabasena kaya ralabasi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bila Kau menguasai ruangan ini Tuhan, Engkau yang berkata-kata kepada setiap kami, sampaikan isi hatimu Tuhan, sampaikan isi hatimu Yesus. Hinaralabasya katakan aralabasena rialabasi katakan aralabasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Ambil alih seluruh rencanamu malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang menyampaikan isi hatimu kepada setiap kami. Ajar kami untuk tetap melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, yang saat ini lagi online. Saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas ya. Kalau kuasa Tuhan ada di tempat ini, maka kuasa Tuhan juga ada di rumah Bapak Ibu masing-masing. Saya percaya saat hadirat Tuhan itu ada, maka mujizat itu terjadi ya. Yang sakit boleh disembuhkan, yang kekurangan boleh dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan yang ada masalah, mereka boleh mendapat jalan keluar. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup untuk menolong kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita bulan ini adalah Teguh Jaya. Ya, kemarin waktu saya menerima tema ini dari Bu Gembala, saya sempat tertawa di dalam hati ya Bapak Ibu. Kok Bu Gem ini ndak ada tema lain apa? Kok Teguh Jaya ya dalam hati. Ya. Setelah saya renungkan, kok Teguh Jaya ya? Memangnya ada apa kok Teguh Jaya? Kok kita harus Teguh Jaya? Ya. Dengan berjalannya waktu, sebelum tiba hari ini, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa kita itu harus teguh, ya, untuk menghadapi hari-hari terakhir ini, hari-hari yang sulit, kenapa kita harus tetap teguh, ya? Bagaimana Tuhan, supaya kita itu umat Tuhan itu tetap teguh, tidak goyang, ya, apapun yang terjadi.
di dalam hidup kita. Kenapa kita harus tetap teguh? Dan bagaimana Tuhan caranya supaya kita itu tetap teguh, ya. Kemudian saya cuman tanya-tanya gitu aja sama Tuhan. Apa ya Tuhan? Apa ya Tuhan? Ya seperti biasa, saya enggak dapat apa-apa dan Tuhan belum menjawab. Nah, baru kemarin hari Sabtu, saya diingatkan Tuhan, ya. Jam 2:30 pagi, ya. Saya biasanya kalau tidur itu di pinggir saya ada bolpen sama kertas, ya. Jadi kalau tiba-tiba saya diingatkan Tuhan apa, saya langsung bangun, saya catat. Soalnya besok paginya lupa. Maklum ya, sudah lansia, ya. Akhirnya saya diingatkan Tuhan untuk tetap teguh. Yang harus kita lakukan adalah tinggal di dalam Kristus. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah berakar di dalam Kristus. Itu yang saya terima dari Tuhan. Ya. Kemudian saya mulai belajar apa sih, ya, tinggal di dalam Kristus. Ya. Ternyata Tuhan ingatkan saya di Yohanes 15. Di Yohanes 15 ini adalah tentang pokok anggur. Ya, tentang pokok anggur. Bagaimana kita supaya tetap teguh, kita tetap kuat. Mari kita baca di dalam Yohanes 15. Nah, Yohanes 15 ayat yang ke-4 dan ke-5. Nah, di sini dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kemudian ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini ternyata tinggal di dalam Kristus. Kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan, ya. Kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, nah, di situ kekuatan kita. Kalau kita tetap memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Ya, apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita melekat seperti pokok anggur dan carang-carangnya itu dan ranting-rantingnya itu. Dikatakan, kalau dikatakan di ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, ya. Ya, ini mulai dari ayat 1 aja. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah yang pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang tidak berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dikatakan tinggallah di dalamku dan aku di dalam ini. Kemudian dikatakan di ayat 7 ya, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, dan firmanmu di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, kalau di ayat 6-nya dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat hari-hari yang sulit, ya, hari-hari yang kita lihat saat ini, keadaan semakin sulit. Kita tidak akan mampu bertahan kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita nggak akan mampu bertahan kalau kita mengandalkan pikiran kita sendiri. Tetapi saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita melekat kepada pokok anggur itu, maka ranting itu akan tetap hidup.
Dan demikian dengan kita, kalau kita tetap melekat kepada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita akan tetap hidup, kita akan tetap teguh. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, masalah apapun boleh terjadi, saat kita tetap melekat kepada sumbernya, maka kita akan tetap kuat. Kita akan teguh menghadapi apapun, kita akan teguh menghadapi setiap persoalan yang ada, karena Tuhan yang membela kita, karena Tuhan ada di pihak kita. Apapun boleh terjadi, dikatakan pujian, 1000 boleh rebah di sisi kiri, 10.000 boleh rebah di sisi kanan, tetapi kita tetap kuat, kita tetap bisa berdiri, karena Tuhan satu-satunya pengharapan kita, Tuhan satu-satunya yang menjadi jawaban hidup kita. Oleh sebab itu kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Apapun boleh terjadi, apapun yang menjadi masalah Bapak Ibu hari ini, mungkin sakit penyakit, dokter tidak sanggup untuk mengobati, dokter sudah angkat tangan, tetapi kita masih punya Tuhan Yesus yang sanggup untuk menolong kita. Pengharapan kita satu-satunya adalah Yesus, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Tuhan berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan aku, karena di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan luar biasa. Ya, bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Jangan di tengah kesibukan kita melupakan hal yang paling penting, yaitu kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jangan di tengah pandemi yang semua serba susah, sehingga kita memikirkan masalah, sehingga kita tidak tahu jalan keluar. Tetapi ayo, malam hari ini Tuhan mengingatkan kita, tetap melekat, tetap cari aku, kata Tuhan, karena aku yang sanggup memulihkan keadaanmu, aku yang sanggup menyembuhkan engkau, aku yang sanggup membuat engkau tetap berdiri hingga hari ini. Puji nama Tuhan, Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Tuhan mengingatkan saya tentang firman ini, tinggallah di dalam Kristus, tinggallah di dalam aku. Saya nggak berani ya, saya cuman katakan gini, Tuhan, kalau memang ini dari Engkau, biarlah Engkau meneguhkan saya. Ya, ternyata minggu kemarin Bapak Frankie juga mengingatkan kita, bagaimana kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Ayo, jangan kita menyibukkan diri hari-hari ini dengan hal-hal yang membuat kita lemah, yang membuat kita lelah. Tetapi ayo kita bangun hubungan kita yang membuat kita tetap teguh di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan, dan pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Oleh sebab itu, pegang setiap janji Tuhan, pegang setiap janji Tuhan itu dalam hidup kita. Ayo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah, ayo, apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, apa yang menjadi masalahmu hari ini, ingatlah, ada satu pribadi yang sanggup menolong engkau. Asalkan engkau tetap mengandalkan Dia, asalkan engkau tidak bersandar kepada manusia, asalkan engkau tidak mengandalkan kekuatanmu sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Di situ Tuhan akan bekerja. Sungguh luar biasa janji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari biarlah malam hari ini kita tetap tinggal di dalam Kristus. Jangan sekali-kali kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, firman Tuhan katakan, jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, tetapi tetaplah kita pada jalan Tuhan, tetap pada jalur Tuhan. Ayo kita pegang firman Tuhan supaya kehidupan kita menjadi berhasil dan beruntung. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, berakar di dalam Kristus. Ya, kalau tadi yang pertama, biarlah kita tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, biarlah kita berakar di dalam Kristus. Kita baca di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7.
kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari malam hari ini kita katakan sama-sama, saya berakar dan tertanam di dalam Kristus. 1, 2, 3. Saya berakar dan tertanam di dalam Kristus. Puji Tuhan. Biarlah kita tetap berakar di dalam Kristus. Ya, kita bisa tetap berdiri. Karena apa? Karena kita ditopang oleh akar. Ya, siapa akar itu? Yaitu Yesus Kristus. Ya, ayo kita tancapkan kepercayaan kita ya kepada Tuhan. Ya, kalau di sini kita lihat ya, ini fungsi akar itu apa? Untuk menghisap sari-sari makanan. Ya, ini saya belajar. Ya, terus juga fungsi akar itu untuk menopang batang pohon agar kuat ya dan kokoh. Nah, di dalam keadaan seperti ini, dalam masa-masa yang sulit, pastikan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ini tetap berakar di dalam Yesus. Mari kita baca di dalam Matius 13 ayat 6. Matius 13 ayat 6. Tulisannya kecil sekali ya. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, Kristen yang tidak berakar itu ciri-cirinya itu cepat layu, ya, layu sebelum berkembang karena tidak ada akarnya. Tetapi murid-murid Tuhan yang tertanam dan berakar di dalam Tuhan, dia akan tetap segar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa ya. Mari kita tetap berakar di dalam Tuhan. Kalau kita tertanam dan berakar di dalam Tuhan, kita akan menjadi kuat menghadapi setiap persoalan yang ada, menghadapi masalah yang ada hari-hari ini. Kalau kita tertanam kuat di dalam Tuhan, kita akan tetap kokoh, kita akan tetap berdiri. Apapun boleh terjadi, tapi kita tidak akan digoyangkan karena akar itu kuat ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat tadi ya bahwa fungsi akar itu menyerap sari-sari makanan. Orang yang kesukaannya firman Tuhan, membaca, merenungkannya dan melakukan, dia itu seperti akar yang tertancap ke bawah ya. Kemudian yang kedua yaitu untuk menopang pohon itu berdiri kokoh dan tegak ya. Sekarang apakah iman kita itu kokoh? Apakah kita mempunyai kepercayaan bahwa sekali Yesus tetap Yesus ya. Tidak ada lain yang mampu menggoyangkan iman percaya kita. Ya, kalau hari-hari ini keadaan sulit ya, mungkin cari pekerjaan pun sulit ya. Mungkin kita bisa goyang iman kita ya. Tapi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, biarlah iman kita itu tetap teguh ya. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Hanya Yesus itu jawaban kita. Jangan kita menjual iman kita mungkin dengan jabatan kita. Kalau kita mungkin hari ini kita diperhadapkan oleh sesuatu yang sulit. Mungkin kalau engkau tidak mau menuruti aku, kamu tidak akan mendapat jabatan. Ya. Jangan kita digoyahkan dengan hal-hal seperti ini. Mungkin dengan harta, ya. Kalau kita hari-hari ini diperhadapkan dengan masalah harta, kalau engkau tidak menuruti aku, maka engkau tidak akan aku beri apa? Job, ya. Kamu tidak akan aku beri masukan, ya. Jangan pernah kita jual iman kita dengan
hal-hal seperti itu. Ya, mungkin engkau diancam hari-hari ini. Kalau engkau tetap beribadah kepada Tuhan, maka engkau harus keluar dari tempat ini. Ayo Bapak Ibu, jangan pernah jual iman kita karena hal-hal yang tidak berguna. Tetapi ayo kita tetap teguh, kita tetap percaya, berdiri kokoh. Iman kita hanya satu-satunya Tuhan. Jangan pernah jual imanmu dengan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi ayo malam hari ini Tuhan mengingatkan kita, biarlah kita tetap berdiri teguh. Sekali Yesus, sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Tidak ada satupun, tidak ada masalah pun yang sanggup menggoyangkan iman kita. Karena kita memiliki akar yang kuat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, membuat batang terus tumbuh semakin besar, berdaun, lebat dan berbuah. Ya, oleh sebab itu mari malam hari ini kita lihat kehidupan kita masing-masing. Apakah kita sudah bertumbuh atau tidak? Kita akan baca di dalam Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji nama Tuhan. Jadi waktu kita berakar dan berbuah di dalam Tuhan, ada sesuatu yang dahsyat, yaitu apa saja yang kita perbuat itu berhasil. Jadi malam hari ini ayo andalkan Tuhan, ya, karena kalau kita mengandalkan Tuhan maka tidak ada yang sia-sia. Ini janji firman Tuhan. Kalian boleh sibuk, ya, masalah pekerjaan ataupun kesibukan apapun, jangan membuat kita menjadi lupa bahwa sumber segalanya itu Tuhan. Jangan cari siapa-siapa, tetapi carilah Tuhan sumbernya, ya. Karena dikatakan kalau kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, bukan hanya pekerjaan, bukan hanya kesehatan, bukan hanya berkat-berkat, tetapi semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu firman Tuhan. Kalau kita baca tadi di dalam Yohanes 15 dikatakan demikian. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi apa saja yang kita kehendaki, kita akan menerimanya. Itu janji firman Tuhan. Oleh sebab itu tetap melekat kepada Tuhan dan berakar kepada Dia. Karena kalau kita melekat kepada Tuhan, kalau kita tetap berakar kepada Tuhan, maka saya percaya kita akan tetap teguh, bahkan teguh jaya. Apapun boleh terjadi, kita tetap berdiri di dalam Tuhan, karena ada Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menopang hidup kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan malam hari ini, tapi mari firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, tinggallah di dalam aku dan berakar di dalam aku, maka engkau akan kuat, engkau akan tetap teguh menghadapi hari-harimu. Mari saya undang WL untuk kembali ke depan.
Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Mari kita lihat kehidupan kita. Apakah kita masih tetap di dalam Dia, di dalam Kristus, ataukah kita sudah menyimpang? Ataukah dengan kesibukan, dengan pekerjaan kita sudah melupakan Tuhan. Kita sudah melupakan hari-hari kita dengan menjauhkan diri dari Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Mari malam hari ini, kalau engkau sudah menjauh dari Tuhan, mari kembali. Mari kembali. Bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Berdoalah. Cari Tuhan, karena Tuhan sumber segalanya. Katakan engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku. Tetaplah di dalam Tuhan. Saat badai datang menerpaku. Badai boleh datang dalam hidupmu, asal engkau tetap di dalam Tuhan. Maka engkau akan berlindung, karena Tuhan yang menjadi perisaimu.
bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini ada request doa, permohonan doa. Mari kita satukan hati, kita dukung saudara kita yang membutuhkan pertolongan mujizat dari Tuhan malam hari ini. Saudara yang menyaksikan tayangan malam hari ini, engkau yang saat ini membutuhkan kuasa mujizat Tuhan, percayalah bahwa nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, saat kita panggil nama Yesus ada mujizat terjadi. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Ibu Nurmala Marpaung. Tuhan, saat ini kalau beliau saat ini habis jatuh dan mengalami patah di pinggulnya, Tuhan, tulang di pinggulnya, kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan, Engkau Allah yang sanggup menjamah dan menyembuhkan, memulihkan keadaannya saat ini. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, terimalah mujizat, dijamah dalam nama Yesus. Tulang-tulang yang patah disambung kembali, dipulihkan kembali dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau jamah Ibu Nurmala Marpaung dalam nama Yesus Kristus. Engkau memulihkan Tuhan, Engkau memberikan juga damai sejahtera, Engkau memberikan kekuatan, sukacita, sehingga nama Yesus dipermuliakan, mujizat-Mu dinyatakan. Malam hari ini kami berdoa, Engkau memberkati keluarga besar Oma Nurmala Marpaung, anak menantu cucu, Kau berkati Tuhan. Engkau sendiri yang memulihkan keadaan, Engkau sendiri yang menyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami berdoa juga buat Bapak Freddy Setia. Saat ini Engkau menjamah kedua belah matanya Tuhan, kedua bola matanya yang mengalami gangguan. Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, mujizat-Mu tetap sama. Kalau dulu Tuhan Engkau sanggup, Engkau menyembuhkan orang yang buta Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa, Engkau menjamah glaukoma dalam nama Yesus Kristus. Kedua belah matanya Tuhan, bola matanya dipulihkan dalam nama Yesus. Kalau dokter tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan, kami yakin Tuhan, kuasa-Mu Yesus, kuasa-Mu sanggup Tuhan. Engkau menjamah, memulihkan Tuhan, sehingga Bapak Freddy boleh kembali melayani, boleh kembali bekerja dengan baik Tuhan, sehingga kedua bola matanya dipulihkan, aliran darah Yesus, segala urat-urat di mata dipulihkan, syaraf-syaraf mata dijamah, dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa malam hari ini, saudara mungkin engkau saat ini, engkau menyaksikan tayangan ini, engkau terbaring sakit, mungkin engkau terjangkit COVID-19. Haleluya, kami berdoa Tuhan, bagi rekan-rekan kami, saudara-saudara kami menyaksikan saat ini engkau yang sakit, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan mulai menyebut nama Yesus.
berseru nama Yesus. Dia Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus Kristus terjadi mujizat Tuhan, terjadi pemulihan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa malam hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan mujizat. Engkau yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan, di saat engkau tidak berdaya, panggil nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Foni yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan tambahkan urapan. Tuhan senantiasa memberkati dalam pelayanannya. Kau memberkati dalam rumah tangga, memberkati anak, menantu, cucu, memberkati, melimpahkan kesehatan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan malam hari ini Tuhan. Dan malam hari ini kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Oh, mari bersyukur kepada Tuhan. Mari elu-elukan Dia. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan pada saat kami mengangkat kedua tangan kami, bukankah pertolongan kami daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati adonanmu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati semua keluargamu, diberkati keluar masukmu. Perlindungan Allah yang senantiasa nyata dalam hidup kita, duduk keselamatan, duduk perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan Yesus berkati.